Oke, pengen berbagi sedikit sambil jalan-jalan ya. Barusan kepikiran gara-gara lihat lampu itu tuh di sana, lampu jalan itu. Kelihatan nggak sih? Nggak ya? Oh ini nih, lampu. Oke. Begini, kan ada siang, ada malam. Malam menggambarkan sisi gelap. Malam menggambarkan kehidupan yang identik dengan kegelapan. Tidak ada cahaya. Orang tidak tahu mana jalan, mana lubang, mana jurang. Orang tidak bisa membedakan ini batu atau ini rumput. Bisa kita lewati. Oh, ini harus disingkirkan. Oh, ini tidak boleh ditabrak dan lain sebagainya. Tapi yang tadi memantikku adalah ketika ini siang, andai kata ini siang, ya kita bisa lihat nih ya semuanya. Kita bisa bedain. Oh ini bisa dilewati, ini nggak boleh dilewati. Oh ini jurang, oh ini lubang, jangan lewat sini. Oh ini berbahaya, jangan dipegang. Semua kita bisa membedakan itu. Mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Tapi seperti kita saat ini, meskipun kita punya mata yang sempurna ya, mata yang normal gitu ya. Meskipun kita dikelilingi cahaya, siang kan penuh dengan cahaya ya. Kita benar-benar bisa bedain semuanya gitu. Kita benar-benar bisa menganalisa dan lain sebagainya. Tapi berada di tengah cahaya dan sekalipun memiliki mata yang normal, itu belum tentu membuat atau menjamin kita belum tentu bisa menjamin kita untuk bertemu dengan oh gini toh, oh iya ya, apa itu, bertemu dengan pencerahan, bertemu dengan terang, padahal dikelilingi cahaya, dilingkupi cahaya, punya mata yang normal, bisa lihat gitu. Terus aku coba untuk mengerucut lagi, oh iya ya gitu. Gak semua hal gitu. Mungkin Tuhan tuh naruh terangnya di sini, naruh petunjuknya di sini, petunjuk di sini. Banyak sekali. Bahasa Shopee affiliate-nya, Tuhan itu udah sebar link gitu. Tuhan tuh udah sebar link. Tapi kalau kita nggak ngeklik ya, kita nggak terhubung dengan link dari Tuhan itu ya. Kita nggak bisa membuka apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia kasih ke kita gitu. Pelajaran tuh, petunjuk apa itu. Coba aku kerucutkan lagi gitu. Ya baru aja sih kepikiran gara-gara lihat lampu tuh. Maka jawabannya adalah kemampuan untuk fokus. Habit of attention. Sepenting itu ya Allah. Berapa 1 tahun yang lalu sempat ikut pelatihannya, tapi kayak baru ngerasa poinnya itu ini tuh sebenarnya gitu. Lalu yang bikin manusia bertumbuh itu kan proses itu tadi, dia bertemu dengan pencerahan ini, pencerahan itu. Kemudian dia
ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan yang diulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan, yang diulang-ulang akhirnya menetap menjadi karakter. Prosesnya kan seperti itu, manusia menjadi bertumbuh, berkembang karena dia perjalanan dia bertemu dengan terang demi terang itu. Tapi berada di tempat terang, memiliki mata normal itu tidak menjamin bahwa dia akan mendapatkan terang yang disediakan. Gimana sih kalau dia tidak fokus, kalau dia tidak peka gitu. Kalau dia tidak menaruh atensi pada hal itu, pada apa yang dia lihat, pada apa yang mampu dia kenali, mampu dia lihat gitu. Ya enggak? Kalau pusing lihat gambarnya ini aja lah, nggak usah lihat gambar. Itu rumahku yang gantet. Rumah kok gantet, kayak tercah. Itu temennya anakku. Sopan kali anaknya, mantap itu. Bisa lah. Bisa apa? Oke, kita lanjut. Jadi sebenarnya poin gitu, kunci pintu, jembatan, apalah itulah istilahnya, untuk kita tuh bertemu dengan terang yang benar-benar terang, yang menerangi jalan kita, itu adalah attention, fokus. Kalau bahasa ininya sih, seberapa kusyuk kita gitu. Seberapa fokus, seberapa peka kita dengan apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan suguhkan gitu. Kayak gini kan, adalah bunga gini kan, kayak mana dia sendirian, nggak ada temannya. Cek dulu, apa kabarmu? Baiklah ya. Oh, ada temannya sini kan. Ada si cantik. Kamu ngapain di sini? Coba deh. Dah, nanti balik lagi aku. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi kayak pohon pisang. Dia dari aku sebelum pindah ke sini, dia juga udah ada di sini gitu kan. Kayak padi di sini, kayak ada rumput, kayak ada ini dan ini, ada pohon bambu, ada segala macam. Mereka semua di tempat yang sama. Mereka ini adalah link-link yang sengaja Tuhan sediakan gitu. Ini disuguhin semua ke kita gitu. Tapi yang mana, link yang mana yang kita klik gitu. Kan itu bergantung pada atensi kita. Kita tertarik pada yang mana, itu yang kita klik gitu. Artinya kalau kita posisi di lingkupi cahaya, itu sama aja kayak kita itu lagi scroll produk di Shopee gitu. Semuanya itu disediakan, disuguhkan. Tapi mana yang kita klik, mana yang kita order, mana yang kita pesan, mana yang nyampe ke kita, mana yang memberi manfaat. Kan pasti nggak semuanya. Dan untuk mengarah ke situ, untuk sampai pada pilihan link mana yang akan kita klik gitu ya, itu butuh atensi, butuh kekusyuan, butuh guys, ngatur rambekan guys, butuh fokus, daya fokus. Ya, makanya kan sempet yang kemarin aku pelajari juga sama teman-teman, bahwa Charlotte Mason itu ada 3 instrumen pendidikan gitu yang dia coba gaungkan gitu kan. Apa sih? Bahwa pendidikan itu adalah atmosfer.
ya sehari-hari memberi nilai-nilai yang diserap lingkungan kita, apa yang disuguhkan lingkungan, itu menjadi faktor cukup penting dan cukup untuk kita pertimbangkan dengan serius gitu ya, dengan penuh kesungguhan bahwa itu memberi kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan atau dalam proses pembelajaran dan pendidikan seseorang gitu. Yang kedua adalah pendidikan adalah disiplin. Bahwa melalui kegiatan yang namanya pelatihan kebiasaan baik, itu salah satu yang bisa menjadi instrumen untuk membentuk karakter seseorang. Kebiasaan-kebiasaan apa yang menetap dalam dirinya. Yang terjadi adalah kebiasaan itu pasti ada. Setiap orang tuh pasti punya yang namanya kumpulan-kumpulan kebiasaan gitu. Masalahnya adalah yang membedakan, apakah kebiasaan-kebiasaan yang menetap dalam diri kita itu adalah kebiasaan yang kita inginkan, atau itu mengalir begitu saja, tiba-tiba ada aja gitu dalam diri kita tanpa kita tahu ini asalnya dari mana gitu. Ini kita kan punya yang namanya otak cermin gitu ya. Aku mau pakai bahasa Inggris takut salah, takut di ding dong gitu. Ujian dulu gitu. Ujian TOEFL dulu. Bisa ngomong-ngomong bahasa Inggris. Guys. Lah wis adan, guys. Gitu. Opo kuwi? Bajing. Garangan. Wih. Mula. Wah, gerak-gerak. Padahal tadi. Iya. Jadi apakah kebiasaan-kebiasaan yang menetap dalam diri kita itu yang sudah terbentuk puluhan, belasan tahun itu kita dapatkan dari mana? Apakah kita merencanakannya secara sadar, membuat semacam program, aku nanti mau melatihkan kebiasaan ini, atau semuanya itu melekat dengan sendirinya tanpa kita tahu, tiba-tiba punya kebiasaan begini gitu. Kalian jangan bergerak-gerak, biar aku lewat dulu ya. Iya udah waktunya pulang gitu. Jadi kalau yang Charlotte garis bawahi gitu ya. Oke. Wong sama-sama bakal kamu itu juga pasti ada kebiasaan yang menetap dalam diri kamu gitu. Bukankah kita ini punya kesempatan, punya ruang, punya kendali penuh untuk memprogram kebiasaan-kebiasaan apa yang akan ditanamkan di bawah sadarmu kayak gitu. Nah, itu poinnya di situ. Kalau habit training ya. Jadi kita ini apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh kayak bukan pribadi yang kayak nanti nyari kesalahan orang lain gitu. Kok aku jadi begini sih? Kok aku jadi orang yang modelnya begini sih? Dari mana aku dapatkan? Enggak. Kita ambil kendali di awal. Proses perencanaan, proses pemrograman diri sendiri itu kita sebagai arsitek atas kehidupan kita sendiri. Kamu mau kebiasaan-kebiasaan macam apa yang melekat di kamu gitu. Itu kita rencanakan di awal. Jadi kita secara sadar, meskipun kita sudah menanamkan program bawah sadar, tapi saat memilih program-program seperti apa dan mana saja yang mau kita tanamkan di bawah sadar kita, itu kita melibatkan pikiran sadar. Intinya begitu. Artinya itu kita secara sadar mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Keren deh. Ini sawahnya
habis dipanen guys. Kalau yang kiri belum. Oke. Yang terakhir yang baru tadi kita bahas, bahwa Charlotte yang ketiga ya, yang ketiga Charlotte menyatakan bahwa instrumen pendidikan yang ketiga adalah education is life. Pendidikan adalah tentang ide-ide hidup, ide-ide apa saja yang diserap, ide-ide gagasan macam apa saja yang disuguhkan, itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Nah, kalau yang tadi aku bahas tentang cahaya, dimana kita butuh habit of attention, kita butuh kebiasaan fokus, kemampuan fokus lebih tepatnya, kemampuan fokus, itu kaitannya adalah dengan yang ketiga, instrumen yang ketiga ini, bahwa education is life. Jadi kalau seandainya seseorang tidak punya kebiasaan fokus yang baik, atau kemampuan fokusnya itu buruk gitu ya, ini ada belalang, kemampuan fokusnya itu buruk, maka dia mau diserbu ribuan cahaya gitu. Dia mau disuguhi dengan berbagai macam pencerahan-pencerahan, jalan-jalan menuju terang itu ya. Lewat begitu aja gitu. Bakal lewat gitu. Karena orang gak punya kebiasaan fokus. Pintu untuk seseorang mendapatkan pencerahan, untuk seseorang mengalami self-education, pendidikan mandiri, untuk seseorang mengalami proses mengunyah, mencerna satu ide-ide itu, pintunya adalah kekusyuan, pintunya adalah kebiasaan fokus. Kalau itu tidak dimiliki, maka akan begitu banyak kesempatan bertemu dengan terang, bertemu dengan cahaya yang terlewatkan begitu saja. Dan itu artinya dia akan mengalami busung lapar, busung lapar spiritual gitu ya bahasa kerennya. Apalagi ya selain busung lapar, dia mengalami, jadi proses tumbuh kembang karakternya gitu, itu terhambat gitu, bahkan stuck. Oke, bolehlah dia punya tubuh yang tinggi, yang kekar, sehat mungkin ya, tapi siapa yang tahu jika dia memiliki jiwa yang kerdil, memiliki karakter yang lemah gitu, kehendak yang lemah, penguasaan kehendak, penguasaan emosi yang tidak cukup mumpuni gitu ya, untuk bisa bertemu dengan jalan-jalan menuju terang itu. Kurang lebih begitulah. Jadi sepenting itu ternyata. Sepenting itu. Makanya aku sempet sih kayak kepikiran gitu ya. Ya ampun, 18 menit. Sempet kayak kepikiran gitu. Kenapa sih pelatihan yang sering di stabiloin gitu ya sama praktisi-praktisi metode Charlotte Mason ini, itu adalah tentang habit training sama kebiasaan fokus ya. Habit training, kebiasaan fokus. Validasi emosi kan masuknya di habit training. Kebiasaan fokus ya itu sih sebenarnya yang aku masih mengulik-ngulik, masih bertanya-tanya gitu. Ya mungkin puzzle demi puzzle itu. Ya Allah Akbar. Jangan kalian tuh bergerak tiba-tiba begitu loh, aku gak ada temennya loh. Oke, kita hidup berdampingan ya. Itu. Apa tadi? Tadi ngomong apa tadi aku?
Tuh kan, lupakan distraksi. Ya begitulah. Jadi intinya ini kumbangnya banyak banget. Di tempat kalian ada nggak sih guys kumbang-kumbang yang kumbang kumbang yang kalau dia tuh gesek sedikit tuh bau gitu loh. Itu kan ayat alam banget ya. Kalau bergesekan sedikit tuh memunculkan bau yang tidak sedap gitu. Apa itu ayat alamnya? Ya Allah. Meh daftar stand up komedi kok ya kadoan. Jakarta mana anak piye? Nyetan wae lah. Pinggir sawah. Jadi sebenarnya yang bikin aku suka apa ya? Lakuin aktivitas sendiri kayak gini tuh kayak mengisi jiwa banget gitu loh, kayak apa ya, punya waktu untuk bergumul gitu dengan pemikiran-pemikiran, dengan ide-ide. Aku pikir juga dulu sekolah itu sesuatu yang menjemukan begitu ya, belajar tuh nggak ada enak-enaknya, nggak ada yang percaya kalau aku bilang aku tuh sampai dengan usia kuliah aku tuh jadi orang yang nggak suka banget baca buku, nggak suka banget baca buku, benci baca, udah levelnya udah benci sih, nggak suka baca buku. Tapi kok ya bisa nulis, nah itu ya aku sampai sekarang juga nggak nemu jawabannya tuh. Bukan bisa sih, kayak dikit-dikit lah bisa gitu. Godaan untuk sombong itu kenapa bisa sekali sih. Dan itu berlangsung sampai terakhir aku waktu SMA itu cuman buat ujian, itu aku bayar temanku cuman buat dia tuh cerita gitu, ini bab ini tentang apa, udah to the point aja gitu. Terus gimana kalau ujian gitu kan, nggak semuanya temenmu bisa. Ya aku kan bayarnya kan temanku yang pinter ya gitu, yang ingatannya tajam gitu, yang minum buyung opi terus gitu. Terus nyampe mana? Terus kalau ujian gimana ya? Selebihnya kalau ujian mah diinget-inget aja apa yang tadi di narasiin temenku. Terus selebihnya ya biasa mengarang indah gitu. Tapi emang sejak baca buku Cinta yang Berpikir itu aku jadi mulai titik dimana aku mau belajar baca buku, dan bahkan menemukan titik nikmatnya belajar tuh, kayak nikmatnya bertemu ilmu pencerahan tuh kayak gini tuh nikmatnya, nggak bisa diomongin pakai kata-kata, udah garuk-garuk pupuis intinya. Kalau yang udah pernah ngalami pasti tahu rasanya gitu, tapi yang belum ya aku nggak bisa jelasin juga, nggak bisa diungkapin pakai kata-kata juga gitu. Ini rumahnya. Dan dari situ ada kata-kata yang bikin aku terpantik gitu, bahwa sama seperti tubuh, jiwa kita tuh juga butuh makan. Kalau kamu tidak bisa menahan lapar secara fisik, kenapa kamu berpikir bahwa jiwa kamu bisa dibiarkan terus-terusan dalam keadaan kelaparan begitu? Apa yang terjadi pada jiwa kamu saat mengalami busung lapar, saat mengalami kelaparan, itu tidak jauh lebih baik daripada tubuh kamu saat tidak diberi makan. Itu semua duk gitu. Kayaknya udah ada panggilan alam, anak-anakku sudah memanggil. Kita sudah saja sampai di sini. Besok kalau jalan-jalan lagi nemu-nemu sesuatu ya kita rekam lagi. Oke. See you. Di atas buku, di cas di kamar. Dadah.